Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita di pagi hari ini, benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan pertanyaan yang saya terus terang harus menjawab bahwa saya tidak akan menjelaskan apa yang Anda minta itu, karena memang saya tidak punya untuk menjelaskan dengan tepat. Di samping datanya itu saya tidak begitu bisa mengakses, saya juga tidak punya alat analisis yang memadai untuk memahami data yang bisa saya dapatkan. Pertanyaan yang pertama itu tentang Taliban yang sekarang berkuasa di Afghanistan. Saya cuma membaca saja, saya berusaha memahami berdasarkan berita dan analisis dari orang-orang yang saya anggap mengerti. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan di seputar pandemi COVID-19 yang terlalu teknis saya tidak mengerti, apalagi yang terkait dengan persoalan kesehatan, saya tidak punya ilmunya. Tetapi kalau saya harus menjelaskan semua itu, tentu saja saya akan menjelaskan dalam perspektif Islam sesuai dengan apa yang pernah dan telah saya pelajari. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, setiap peristiwa itu tidak tiba-tiba terjadi. Ada sebab-sebab yang melatar belakanginya, dan kita bisa merunut serangkaian sebab yang melatar belakangnya, sehingga apapun yang terjadi itu adalah akibat. Nah, ini hukum kausalitas. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semua terjadi itu dengan perencanaan, by design. Dan yang paling tepat itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, tidak mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi. Apapun orang tidak berkeinginan untuk terjadinya peristiwa yang terjadi itu. Nah, terkait dengan persoalan Taliban di Afghanistan, saya kira yang lebih tepat untuk menjelaskan orang-orang yang belajar ilmu politik, utamanya ilmu hubungan internasional, itu yang saya yakin lebih tepat. Saya seringkali berbicara dengan Mas Bambang Jepto terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Ini ada Mas Sugeng yang hadir ini. Beliau lebih tepat untuk menjelaskan dibandingkan saya. Kalau saya menjelaskan di samping kedodoran, siapa orang yang mau mendengar dan memperhatikan apa yang saya jelaskan, karena saya tidak punya bahan dan alat analisis yang cukup untuk menjelaskan persoalan itu. Yang kedua, tentang persoalan pandemi. Ini saya jelaskan secara umum saja. Sebenarnya musibah apapun yang terjadi, apapun namanya, itu adalah sesuatu yang datang dari Allah, yang harus kita sikapi dengan tepat. Nah, itulah yang harus saya pahami dan saya jelaskan kepada setiap orang yang bertemu, berdiskusi, bercengkerama, berdialog dengan diri saya. Saya pernah bercerita tentang bagaimana kita seharusnya bersahabat dengan musibah. Nah, ketika saya ngobrol pertama, orang banyak heran, bersahabat kok dengan musibah Pak Musim, apa maksudnya? Nah, saya minta Anda dengarkan dulu apa yang saya ceritakan. Nanti kalau Anda sudah mendengar apa yang saya ceritakan, baru Anda berkomentar. Saya katakan musibah itu apapun namanya, dimanapun dan kapanpun terjadi, itu adalah bagian dari rencana Allah yang harus kita sikapi dengan sifat sikap yang tepat. Bagaimana nikmat Allah yang harus kita syukuri,
Ketika kita mendapatkan musibah apapun, namanya musibah seperti apapun, dimanapun dan kapanpun, kita harus punya sikap yang tepat. Saya memetakan bahwa cara manusia menghadapi musibah itu memang sangat beragam. Minimal ada 4 kelompok orang ketika berhadapan dengan musibah. Yang pertama itu kelompok yang terbesar, yaitu orang-orang yang selalu berkeluh kesah dengan musibah, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Nah, sikap ini sebenarnya sangat merugikan dirinya. Di satu sisi ia rugi karena keluh kesahnya yang sama sekali tidak akan membawa manfaat dan tidak akan menyelesaikan persoalan, selain menambah kesusahan yang ada pada dirinya. Yang kedua yang lebih berbahaya adalah keluh kesah itu bisa mencerminkan ketidakridhoannya pada takdir Allah. Padahal setiap orang yang beriman itu harus ridho terhadap takdir Allah dan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang harus dilakukan oleh orang ketika mendapatkan takdirnya. Jadi kalau ada musibah, pertama ridholah terhadap musibah yang terjadi itu, karena itu bagian dari rencana Allah. Yang kedua, sikapi semua itu dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ada satu ayat yang seringkali saya baca, yaitu yang terdapat pada surat Al-Hajj ayat 11. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Nah, ini yang dulu pernah saya baca dalam sebuah pengajian dan pernah saya baca di dalam sholat saya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih. Di antara manusia itu ada orang yang beribadah kepada Allah dengan istilah ala harf, dengan berada di tepi. Maka ketika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dan jika ia ditimpa satu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Pada waktu itu dikatakan Allah, dan dikatakan yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi dia rugi di dunia dan di akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Jadi begini dalam bahasa yang sering saya sebutkan di dalam pengajian saya, ada orang yang tidak tepat di dalam menyikapi kejadian yang terjadi pada dirinya. Ketika mendapatkan nikmat, segera bersyukur. Dia tetap menjadi orang yang beriman. Nah, tapi begitu dia mendapatkan musibah dalam bentuk apapun, dia mulai bertanya-tanya dan imannya mulai tergerus, dan pada saatnya dia sulit untuk berhusnudzon terhadap Allah dengan musibah yang menimpanya itu. Dan sekarang banyak terjadi yang seperti itu. Bagaimana orang tidak bisa berhusnudzon, tidak bisa berprasangka baik dengan musibah yang terjadi. Dia hanya bisa berprasangka baik ketika mendapatkan nikmat. Jadi kalau mendapatkan nikmat, wah luar biasa senangnya. Tapi begitu tertimpa musibah, dia mengeluh, ada keluh kesah, resah, gelisah, panik, dan pada saatnya imannya akan tergerus karena musibah yang terjadi. Orang itu disebut orang yang rugi dunia akhirat. Di dunia dia rugi karena apa? Dengan keresahan yang terjadi, dengan keluh kesah yang terjadi, dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari keluh kesahnya. Dan yang berbahaya, dia sudah menampakkan ketidakredaannya pada takdir Allah, dan pada saatnya dia sulit untuk diajak taat kepada Allah dengan apapun yang harus dia kerjakan di dalam menghadapi musibah yang terjadi itu. Nah, sekarang kan banyak terjadi seperti itu. Begitu kena musibah yang namanya pandemi COVID-19, COVID-19, menjauh dari Allah karena
pada saatnya dia mendapatkan dampak dari musibah itu dengan dampak yang bermacam-macam. Sekarang ada dampak sosial yang luar biasa, terutama dampak ekonomi itu luar biasa, dampak psikologisnya juga luar biasa. Dan saya yakin bahwa tidak hanya dampak ekonomi yang terjadi, tapi juga dampak politik dan dampak-dampak yang lain yang bisa berarti negatif bagi orang-orang yang tidak bisa bersabar. Tapi bagi orang yang bersabar, dia akan tetap teguh pendirian untuk tetap berada di jalan Allah, sehingga Allah memberikan jalan yang terbaik bagi dirinya untuk bisa memecahkan persoalan yang terjadi. Nah, ini yang harus diingatkan. Jadi jangan pernah kita berkeluh kesah dengan musibah apapun yang terjadi. Yang kedua, ada kelompok orang yang bisa bersabar. Nah, orang yang bersabar itu pada hakikatnya dia tidak menyukai musibah yang sedang menimpanya, dia tidak suka, tetapi dia tidak melampiaskannya dengan cara berkeluh kesah. Ia bisa menahan diri dari sikap berkeluh kesah karena meyakini bahwa semua itu terjadi berdasarkan kehendak Allah yang sifatnya pasti. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah ada perubahan yang terjadi pada sunnah Allah itu. Dan di balik itu semua tersimpan mutiara hikmah yang tidak terhilangkannya kalau kita bisa menggali hikmah yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah orang yang ridho. Ini lebih hebat lagi itu. Dan tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan orang yang bersabar. Pada tingkatan ini, seorang yang tertimpa musibah melihat relasi antara musibah dan kenikmatan. Jadi yang namanya musibah dan kenikmatan itu sama saja. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Sehingga apa? Dia ridho aja, menerima apa adanya tanpa keluh kesah. Makanya ketika para kiai yang punya kearifan yang luar biasa ditanya, mana yang harus lebih disikapi dengan sikap positif antara musibah dan kenikmatan, yaitu mengatakan, saya bingung, karena semuanya itu harus kita sikapi dengan sikap positif. Sabar dan syukur itu dua hal yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Ketika orang memiliki sikap sabar dan syukur, mendapatkan musibah atau mendapatkan nikmatan itu biasa aja, dan semua dianggap sebagai sebuah kebaikan dari Allah yang perlu disikapi dengan sikap positif. Jadi bersabar itu sikap positif, bersyukur sikap positif. Yang terakhir yang keempat adalah orang yang bersyukur. Orang yang berada pada tingkatan ini melihat musibah itu sebagai anugerah. Bahkan ketika musibah itu menyambanginya, ia merasa mendapatkan kenikmatan. Karena apa? Dia merasa bahwa dia mendapatkan cinta dari Allah karena mendapatkan teguran. Alur logikanya adalah karena melalui musibah ini ia bisa menghapus dosa dan mengais pahala. Hapuslah dosa dan pahala terlain. Saya ingat sabda Rasulullah yang ada di dalam beberapa hadis. Ada hadis yang mengatakan, ma min muslimin yusibu adan syaukatun fama fauqaha illa kaffarallahu biasayyi'atihi kama tahuttu syajaratu warakha. Setiap orang Islam itu ketika tertimpa musibah, apapun musibah itu, bahkan yang paling kecil terkena duri atau terkena kotoran, dia yakin bahwa Allah akan menghapus dosanya seperti jatuhnya daun dari pohon-pohon yang rindang serindang apapun. Jadi jatuhnya itu dikatakan sebagai pelajaran. Jatuhnya daun-daun itu dikatakan sebagai pelajaran. Kalau saya dapat musibah, insya Allah akan menghapus dosa saya. Hadis yang lain redaksinya berbeda. Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu bi'anhu hatta syawqati yashaka. Ketika orang itu ditimpa musibah, bahkan ketika ditimpa musibah dengan tersusut diri sekalipun, itu dia akan mengatakan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya ketika orang itu bisa memahami musibah itu sebagai sebuah sapaan dari Allah, insya Allah dia akan semakin dekat kepada Allah, dan pada saatnya dia akan melakukan tindakan yang terbaik untuk mendapatkan anugerah dari Allah, sehingga tindakannya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Musibah apapun yang terjadi pada diri kita, sikapilah dengan sikap yang benar. Sikapilah dengan kesabaran yang tinggi. Gak usah berkeluh kesah. Dan kita harus ridho terhadap apapun yang terjadi pada
diri kita dimanapun dan apapun. Dan pada saatnya kita akan mampu mensyukuri semua kejadian yang terjadi. Pada saatnya kita akan bisa melihat nilai positif dari setiap peristiwa yang terjadi, sesulit apapun peristiwa itu menghampiri kita, termasuk ketika kita mendapatkan musibah berupa pandemi COVID-19 ini. Dan inilah yang selalu saya sampaikan sebagai sebuah proses edukasi pada jamaah saya. Monggo kita mencoba untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah dengan sikap syukur kita, dengan sikap ilah kita, dengan sikap sabar kita, dan tidak usah kita berkeluh kesah terhadap musibah yang menimpa kita. Dan inilah yang akan memberikan nilai positif pada diri kita, sehingga musibah sebesar apapun yang menimpa diri kita tidak akan bisa membebani diri kita, karena kita yakin ini adalah bagian dari cara Allah untuk menyapa kita, dan cinta Allah itu bisa diwujudkan dengan sapaan seperti ketika kita mendapatkan musibah pada saat ini. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.